dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman semuanya, kenalin nama aku Magdalena Ambarata Matala. Di sini aku akan membawakan renungan dengan judul Kebaikan. Sebelum memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari pagi tadi hingga malam hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengar sedikit dari renungan Tuhan, kiranya apa yang Tuhan sampaikan melalui renungan kita pada malam hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita pada malam hari ini diambil dari Amsal yang ketiga, ayat yang ke-27 sampai yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Puji Tuhan. Dalam hidup ini kita tuh jangan mengambil atau menerima, tapi kita harus juga belajar untuk memberi. Memberi dan menerima adalah dua hal yang nggak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia dan kehidupan kita. Pembacaan ini berisi nasihat atau anjuran dalam berbuat baik. Menurut Amsal, hikmat itu jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Jadi, orang yang berhikmat akan berbuat hal-hal yang baik. Kita tuh jangan menahan kebaikan, jangan merencanakan yang jahat, jangan bertengkar, jangan mengikuti jalan orang bebal. Kita berbuat baik itu menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyerahkan anak yang tunggal untuk menebus kita orang-orang berdosa. Jadi kita berbuat baik itu gak hanya beramal, tapi bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita bisa mewujudkan kebaikan mulai dari lingkungan yang paling kecil. Contohnya lingkungan keluarga. Kehidupan kita di keluarga itu mencerminkan kehidupan kita di luar atau di masyarakat. Jadi kita bisa membiasakan hal yang baik mulai dari keluarga. Contohnya membantu orang tua. Membantu orang tua itu banyak banget. Kita bisa membersihkan rumah, kita bisa menolong mereka, kita jangan ngerepotin mereka sebisa mungkin. Kita tuh jangan ngerepotin mereka. Meskipun kita anaknya, tapi kita tuh berusaha untuk menolong orang tua buat gak ngerepotin mereka. Setelah kita mulai belajar untuk melakukan kebaikan dalam lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sekolah. Contohnya sekolah. Kita bisa melakukan kebaikan kita ke teman-teman, ke guru, dan ke orang-orang yang di sekolah ya. Contohnya kepada teman, kita tuh bisa ngibur mereka kalau misalnya mereka lagi sedih atau mereka lagi banyak masalah, kita bisa nolong mereka. Kalaupun mereka butuh sesuatu, kalau kita ada, kita bisa memberi. Jadi, kasih Kristus dinyatakan di setiap orang tanpa terkecuali, maupun dia orang kaya, orang berkebutuhan khusus atau apapun itu, kita harus menyatakan kebaikan Tuhan ke semua orang tanpa terkecuali.
Biarlah perbuatan kita dapat mencerminkan anak Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Oke, untuk ayat penutupnya diambil dari Galatia yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sudah mendengar sedikit dari renungan Tuhan. Kiranya kami dapat berbuat baik ya Tuhan, bantu kami agar kami dapat berbuat baik dan menurunkan ego kami dan gengsi kami untuk berbuat baik kepada sesama. Sekarang kami akan beristirahat, Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami selama istirahat kami. Kiranya kami besok bisa bangun pagi dengan sehat dan menjalankan aktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih teman-teman dan selamat malam. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu